Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hidayah, NIM T20191099. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi dalam berasal dari bahasa Yunani, artinya seni seorang jenderal. Sedangkan secara istilah, strategi pembelajaran ialah suatu pendekatan dalam mengorganisasikan komponen-komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain pengertian ini, terdapat beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, Cropper mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya ialah pengertian dari pendekatan pembelajaran. Pengertian dari pendekatan pembelajaran ialah sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Selanjutnya ialah jenis dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu teacher centered atau berpusat pada guru dan student centered berpusat pada siswa. Yang pertama, pendekatan teacher centered. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang kedua, pendekatan student centered. Pendekatan student centered mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajarannya diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Selanjutnya ialah metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam jumlah yang relatif besar. Adapun keunggulan ceramah ya, metode ceramah. Yang pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah. Hal ini termasuk dari peralatan kantor. Proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang ketat. Berbeda dengan metode yang lain seperti yang di kantor-kantor. Ceramah tidak membutuhkan peralatan, cukup ceramah hanya menghadirkan suara. Dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi yang luas. Artinya materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau benar-benar disampaikan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya, kelemahan dari metode ceramah. Kelemahan dari metode ceramah yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mewujudkan kejadian atau verbalisme. Verbalisme adalah penyakit, karena itu dalam proses penyajinya guru hanya mengandalkan auditifnya. Sedangkan kemampuan siswa memiliki ketidaksamaan, yaitu seperti ketajaman dalam menangkap suatu pembelajaran. Selanjutnya ialah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Kelebihan metode diskusi yang pertama, metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, memberikan
menumbuhkan gagasan dan ide-ide. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap masalah. Kelemahan dari metode diskusi yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi yang dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Selanjutnya, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi yang meluas sehingga diskusi menjadi kabur. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi atau metode pidato adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik itu asli maupun tiruan. Kelebihan metode demonstrasi yang pertama, melalui metode kejadian verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Kelemahan metode demonstrasi. Demonstrasi ini memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai. Berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan metode ceramah. Selanjutnya, metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate, yang artinya berpura-pura atau inspirasi, seakan-akan. Sebagai metode pengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, Kelebihan metode simulasi. Yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Kelemahan metode simulasi, yaitu pengalaman yang diperoleh dari simulasi tidak terlalu tepat dan sesuai dengan lapangan. Selanjutnya, metode laboratorium. Metode laboratorium adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Melakukan eksperimen berarti melakukan tata kelola variabel, melibatkan atau kontrol dan penggunaan alat-alat praktikum. Kelebihan metode laboratorium yang pertama, peserta didik dapat mengganti situasi baru. Terus selanjutnya, situasi pembelajaran biasanya lebih menyenangkan. Kelemahan metode laboratorium, peserta didik yang kurang suka dengan model belajar, yang kurang mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, belum tentu ruang laboratorium lebih menyenangkan. Selanjutnya, metode pengalaman lapangan. Metode pengalaman lapangan atau karya wisata adalah suatu metode yang mengajari atau yang dirancang terlebih dahulu